tiba-tiba di telinga sebelah kirinya, itu Manaf mendengar ada suara aneh. Suaranya itu kayak bisik-bisik ke dia tapi jelas. Suara bisikan itu cuma ngomong, sudah maju, jalan, jalan, maju, jalan. Seketika itu juga setelah dia mendengar suara bisikan di telinga itu, kayak seolah-olah lautan ribuan manusia yang berdesak-desakan nutupin jalan di depan Manaf itu tiba-tiba kayak terbelah. Jadi jamaah yang badannya besar-besar itu otomatis bergeser nyingkir ke kanan dan ke kiri, seolah-olah kayak sengaja ngasih jalan kosong buat Manaf supaya Manaf ini bisa maju ke depan Ka'bah. Dari arah sekitar air terjun muncul ular. Ular ini besar. Dia itu kayak lagi melindungi tubuh Manaf dari dinginnya udara pegunungan waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Manaf yang asalnya dari Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Manaf. Manaf ini asalnya dari Pemalang, Jawa Tengah. Dan inti pengalaman yang mau dibagikan Manaf ini sebenarnya adalah sebuah kejadian yang di luar nalar yang dia alami sendiri pada bulan Februari tahun 2024 kemarin. Jadi ceritanya waktu itu Manaf ini lagi ada di Madinah, dia lagi umroh dan di sana dia bertemu langsung dengan sosok ayahnya. Nah, padahal ayahnya Manaf ini sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2008. Nah, sebelum kita masuk ke kejadian di umroh itu, Manaf mau menceritakan dulu sedikit tentang kisah masa kecilnya. Ini penting teman-teman supaya kita bisa paham latar belakang kehidupan Manaf dan seberapa kuat ikatan batin antara Manaf dengan almarhum ayahnya. Jadi Manaf ini lahir dan besar dari keluarga yang sangat sederhana di Pemalang, dan di keluarganya itu Manaf adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan sebagai anak sulung, Manaf itu sudah terbiasa ngelihat kondisi orang tuanya. Waktu Manaf masih duduk di bangku SD itu, tepatnya waktu itu dia kelas 6 dan lagi masa-masanya persiapan untuk ujian akhir, ternyata ujian hidup yang sesungguhnya ini malah datang menghantam keluarga mereka. Ayahnya Manaf meninggal dunia, waktu itu bertepatan di bulan Mei tahun 2008. Nah, meninggalnya sang ayah ini itu benar-benar jadi pukulan yang telak bagi keluarganya. Ibunya Manaf waktu itu yang selama ini sehari-harinya beliau cuma beraktivitas sebagai ibu rumah tangga biasa, beliau benar-benar terpukul dengan kepergian suaminya yang mendadak itu. Nah, pada saat kejadian sang ayah meninggal itu, ibunya Manaf cuma bisa pasrah. Gak ada lagi yang bisa dia lakukan selain memikirkan ini gimana nasib anak-anaknya nanti. Apalagi Manaf waktu itu mau lulus SD dan pasti butuh biaya untuk lanjut masuk ke SMP. Nah, singkat cerita, setelah ayahnya meninggal itu, keluarganya Manaf ini akhirnya memutuskan untuk menjual tambak peninggalan almarhum ayahnya. Dan dari hasil uang jual tambak itulah, ibunya kemudian mendaftarkan Manaf masuk ke SMP.
Sisa uangnya kemudian dipakai untuk menutupi biaya kehidupan mereka sehari-hari. Ya awalnya semua berjalan normal, Manaf bisa sekolah dan mereka juga masih bisa makan. Tapi lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, uang hasil jual tambak itu pasti bakal habis kalau cuma dipakai terus tanpa ada pemasukan yang jelas. Dan benar, ketika Manaf naik ke kelas 2 SMP itu, uang hasil peninggalan ini sudah benar-benar habis. Dan kondisi keluarga Manaf lagi susah-susahnya waktu itu. Akhirnya di situ ibunya puter otak, ini gimana caranya supaya anak-anaknya tetap bisa makan dan tetap bisa sekolah. Sampai pada akhirnya ibunya Manaf mengambil keputusan yang berat, beliau memutuskan pergi merantau meninggalkan anak-anaknya, beliau menuju ke Bekasi. Nah di Bekasi sana, ibunya Manaf bekerja jadi pengasuh anak, dan semua ini terpaksa dilakukan supaya ibunya itu bisa dapat uang tambahan untuk biaya sekolahnya Manaf dan juga adik-adiknya. Jadi sejak ibunya berangkat ke Bekasi itu, Manaf dan dua adiknya ini tinggal di rumah di Pemalang. Mereka tinggal di rumah itu cuma ditemani sama neneknya. Dan hari-hari pun berlalu seperti biasa, Manaf tetap berangkat sekolah. Tapi seiring berjalannya waktu, disitulah Manaf ini ngerasa ada beban yang mengganjal di hatinya. Manaf itu kasihan ngelihat kondisi dua adiknya yang masih kecil-kecil. Dan setiap hari Manaf itu ngelihat adik-adiknya, ngamati adik-adiknya, terutama adik perempuannya yang paling kecil. Waktu itu adik perempuannya ini usianya baru sekitar 3 tahunan. Di situ dia mikir, adiknya ini masih kecil banget. Belum lama dia kehilangan sosok ayah. Dan sekarang dia harus ditinggal pergi merantau sama ibunya. Disitulah Manaf ngerasa hancur pas ngelihat adiknya ini tumbuh tanpa kasih sayang langsung dari kedua orang tuanya. Akhirnya di situ langsunglah telepon ibunya si Manaf ini. Dia telepon ibunya di Bekasi, Manaf minta ibunya pulang ke Pemalang. Di situ dia bilang ke ibunya, sudah Bu, biar Manaf aja yang merantau. Ibu di rumah saja, jaga adik-adik. Nah di situ ibunya kaget dan langsung nggak setuju mendengar permintaan Manaf itu. Ibunya bilang, kan kamu ini masih sekolah nak. Sudahlah kamu fokus sama sekolahmu. Tapi Manaf jawab dengan tegas, saya ini nggak tega Bu lihat adik-adik kalau harus tumbuh tanpa orang tua. Manaf rela nggak ngelanjutkan sekolah asalkan adik-adik itu dirawat sama ibu. Disitulah pada akhirnya ibunya Manaf ini nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan singkat cerita, ibunya Manaf akhirnya pulang kampung. Dan Manaf benar-benar menepati ucapannya, dia menepati janjinya. Dia langsung berhenti sekolah, waktu itu dia di kelas 2 SMP, dan dia langsung merantau ke daerah Pondok Gede. Waktu itu Manaf dapat kerjaan ikut Pak D-nya. Pak D-nya ini kebetulan punya usaha di bidang pengolahan buah kelapa untuk dijadikan selai isian roti. Nah, semenjak Manaf berangkat ke Pondok Gede dan kerja di pabrik selai itu, Manaf ngerasa dia sudah berubah jadi orang yang berbeda. Dia merasa waktu itu dia dipaksa keadaan untuk jadi dewasa sebelum waktunya. Nah, di tempat Pak D-nya itu dia kerja benar-benar keras. Dia kerja tanpa kenal waktu, pikirannya cuma satu, gimana caranya supaya adik-adiknya itu bisa tetap sekolah sampai tinggi. Dan ibunya nggak perlu lagi merantau, nggak perlu lagi kerja. Nah, setiap bulan Manaf nggak pernah memikirkan kesenangannya sendiri. Semua gajinya itu dia transfer ke kampung. Dan kebetulan selama kerja ikut Pak D-nya itu, Manaf sudah dapat tempat tinggal atau semacam mes. Dan untuk urusan makan sehari-hari juga sudah ditanggung. Jadi Manaf bisa fokus untuk mengirim semua uangnya untuk keluarga yang ada di Pemalang. Dan waktu pun terus berjalan, kira-kira di tahun 2011-an, Manaf di situ semakin sadar kalau ibunya ini pasti butuh pegangan supaya benar-benar betah di kampung. Akhirnya Manaf nekat pinjam uang ke bank dalam jumlah yang lumayan besar, sampai puluhan juta waktu itu. Dan uang puluhan juta itu dia pakai untuk modali ibunya bikin usaha kecil-kecilan di kampung. Ya tujuannya supaya ibunya Manaf ini punya kesibukan di kampung dan punya penghasilan sendiri. Jadi di situ beliau akhirnya terpaku di desa dan gak ada niatan untuk merantau lagi. Tapi keputusan pinjam uang di bank ini membawa konsekuensi yang berat. Waktu itu dengan gaji Manaf sekitar 500.000 per bulan, di sekitaran tahun 2011-an, dia harus nanggung cicilan bayar utang ke bank sekitar 800.000 setiap bulan. Nah, jadi jelas uangnya itu kurang. Kondisi inilah yang mengharuskan Manaf putar otak lagi dan dia kerja ekstra keras lagi untuk nyari tambahan. Nah, kebetulan banget waktu itu ada pembantu yang kerja di rumah bosnya Manaf ini pulang kampung.
Dan pembantu itu nggak balik-balik lagi. Dia ngelihat ini sebagai peluang. Dia langsung menemui bosnya dan minta izin untuk ngambil alih sebagian pekerjaan pembantu itu. Manaf menawarkan diri untuk nyapu atau ngepel rumah bosnya nggak apa-apa, asalkan dia dapat uang. Akhirnya bosnya setuju dan Manaf dapat uang tambahan Rp20.000 setiap hari dari hasil nyapu dan juga ngepel rumah bosnya. Rumah bosnya ini lumayan besar, ukurannya itu 2 lantai. Jadi bisa dibayangkan gimana capeknya, karena setiap hari sehabis dia sholat subuh itu dia langsung gerak. Dia bersih-bersih rumah 2 lantai itu sampai kira-kira sekitar jam 7 pagi. Setelah itu dia istirahat sebentar, terus jam 8 dia masuk kerja normal lagi seperti biasa di pabrik selai itu. Sampai sore. Nah begitu terus rutinitasnya setiap hari dan alhamdulillah berkat kerja kerasnya itu akhirnya utang puluhan juta di bank ini bisa lunas tanpa nunggak sekalipun. Manaf juga cerita waktu itu memang banyak yang membuli dia. Banyak orang yang nyinyir bahwa hutang di bank itu riba dan macam-macam. Tapi dia memilih diam dan dia memilih untuk tutup kuping. Manaf waktu itu berpikir rasional. Kalau dia misalnya nggak hutang ke bank, siapa yang mau meminjamin uang puluhan juta ke dia untuk modal usaha ibunya itu? Jadi dari situ Manaf berpikir tujuan dia pinjam ke bank itu jelas. Niatnya jelas, tujuannya cuma satu, supaya ibunya ini bisa menetap di rumah sambil merawat dan juga jaga adik-adiknya. Supaya mereka itu bisa tumbuh dewasa dengan masa depan yang jauh lebih baik. Tapi ada satu rahasia masa lalu yang disimpan rapi oleh Manaf. Jadi ada sebuah kejadian yang terjadi ketika ayahnya baru meninggal di tahun 2008 itu. Jadi waktu itu di usia dia yang masih kecil dan baru mau lulus SD, Manaf itu benar-benar terpukul ketika ayahnya meninggal. Karena sejujurnya di momen itu, dia kecewa sama Tuhan. Dia nggak menerima kenyataan bahwa ayahnya ini harus pergi secepat itu. Dan saking kecewanya dia pernah keluar ruangan, dia langsung nunjuk-nunjuk ke arah langit dan dia ngomong waktu itu sambil nangis. Waktu itu Manaf ini sempat teriak-teriak sambil nunjuk ke langit, "Ya Allah, jenengan ini kok ambil nyawa ayahku di saat keluargaku ini lagi butuh-butuhnya sosok ayah. Pokoknya saya nggak mau tahu, di sepanjang kehidupanku, jenengan harus tanggung jawab dan harus mencukupi semua kebutuhan beserta keluargaku." Nah di situ Manaf sadar bahwa kata-katanya waktu itu memang terkesan nggak sopan. Tapi kalau didengar sama manusia biasa, ini memang ucapan anak kecil yang lagi marah-marah sambil nunjuk langit. Ini pasti dinilai kurang ajar dan sangat nggak pantas diucapkan ke Tuhan. Tapi menurut Manaf waktu itu, ya Tuhan Maha tahu apa yang diucapkan Manaf waktu itu bisa jadi didengar dan diterima oleh Tuhan sebagai bentuk doa dari seorang anak kecil yang memang si anak kecil ini lagi benar-benar sedih dan putus asa. Waktu itu dia nggak tahu, pokoknya dia meluapkan rasa kecewanya dan dia berdoa seperti itu. Cuman memang cara penyampaiannya yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dan semenjak kejadian dia marah sambil nunjuk-nunjuk ke langit itu, Manaf berubah jadi tipikal orang yang jarang berdoa minta ini itu. Apalagi kalau perihal tentang kekayaan. Manaf merasa bahwa doanya ketika kecil, ketika ayahnya baru meninggal itu sudah cukup. Dia merasa doanya ketika marah itu ibarat punya masa aktif seumur hidup. Jadi seiring berjalannya waktu, Manaf cuma fokus kerja. Dia membiayai ibu dan adik-adiknya tanpa banyak nuntut apa-apa lagi. Dan waktu pun terus berjalan. Singkat cerita, kita lompat di kejadian di bulan Februari tahun 2024 kemarin. Jadi ceritanya Manaf ini sudah tumbuh dewasa dan dia bisa dibilang berhasil mengangkat ekonomi keluarganya. Akhirnya dia mendapatkan rezeki yang cukup. Di tahun itulah Manaf memutuskan untuk berangkat umroh. Manaf ini berangkat ke Tanah Suci itu nggak sendirian, dia berangkat bareng sama ibunya. Singkatnya, waktu itu mereka sudah di dalam pesawat penerbangan langsung ke Saudi dan perjalanan di pesawat itu awalnya berjalan normal. Tapi pas pesawat yang ditumpangi Manaf ini mulai masuk di atas wilayah udara Jeddah itu, tiba-tiba ada kejadian aneh yang dialami Manaf. Tiba-tiba waktu itu dadanya ini langsung deg-degan dan itu kencang banget, deg-deg. Dan nggak cuma itu, di momen tersebut Manaf itu mendengar ada semacam bisikan yang jelas banget di telinganya. Bisikan itu suaranya nyuruh Manaf, udah berdoa sekarang, berdoa. Nah mendengar bisikan itu Manaf yang tadinya kaget akhirnya nurut. Dia mulai memejamkan mata dan langsung berdoa di kursi pesawat.
Tapi doa yang diucapkan Manaf ini bisa dibilang doa yang sangat mustahil lah untuk dikabulkan secara logika manusia. Ini sangat mustahil. Tapi Manaf di situ berpikir, apa sih bagi Allah yang nggak mungkin? Pasti semuanya mungkin, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, isi doa Manaf waktu itu di pesawat, bunyinya kira-kira seperti ini, ya Allah, kalau memang benar Engkau itu Sang Maha Besar, tolong kabulkan doaku ini. Aku kangen banget sama almarhum bapakku. Tolong pertemukan aku dengan bapakku di tanah yang katanya suci ini, ya Allah. Entah ketemunya cuma sebentar, entah cuma ngeliat tok, yang lewat mimpi pun gak masalah. Pokoknya pertemukan aku sebentar. Yang penting aku bisa ketemu sama bapakku. Tapi itulah yang benar-benar keluar murni dari hati Manaf waktu itu. Karena saking besarnya rasa kangen dia sama ayahnya, inilah yang diucapkan oleh Manaf. Terus singkat cerita, pesawat ini akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Jeddah. Terus dari Bandara Jeddah itu rombongan umroh ini langsung diarahkan naik bis untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah lebih dulu. Perjalanan di bis itu lancar. Nah, sesampainya di kota Madinah, pembimbing umroh mereka ini ngajak rombongan untuk keliling, untuk pengenalan area di sekitar Masjid Nabawi. Dan setelah pengenalan area itu selesai, mereka semua diarahkan masuk ke hotel istirahat dan naruh barang-barang bawaan mereka. Nah, kejadian ganjil yang benar-benar nggak masuk akal dialami Manaf ini pas pertama kali dia masuk ke Masjid Nabawi. Waktu itu jadwalnya sholat berjamaah. Nah, pas Manaf ada di barisan sholat berjamaah itu, dia ini mendadak tiba-tiba lupa semua bacaan sholat. Ini benar-benar ngeblank. Dia kayak nggak tahu harus baca apa, harus ngomong apa, bahkan Al-Fatihah pun dia nggak inget. Sampai surat-surat pendek juga nggak dia hafal. Pokoknya waktu itu hilang, pikirannya ngeblank, kosong, dia nggak inget sama sekali. Akhirnya karena nggak inget satu pun bacaan sholat yang benar di sepanjang gerakan sholat itu dari awal sampai akhir, dia ini cuma istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Cuma itu yang dia inget. Dalam hatinya Manaf berpikir, kalau ini seolah-olah Allah ini kok langsung negur dia. Allah itu kayak ngasih tahu ke Manaf kalau dia ini sesungguhnya yang maha besar dan mampu membolak-balikkan keadaan apapun di dunia cuma dalam sekejap mata. Ini terbukti. Ini logikanya Manaf ini tiap hari sholat. Dia setiap hari sholat dan dia membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek dan itu dia bacakan sehari-hari ketika sholat. Tapi waktu itu, ketika dia sholat di Masjid Nabawi, ini tiba-tiba dia ngeblank. Tiba-tiba langsung dihilangkan pikirannya itu, hafalannya dihilangkan. Dari situlah Manaf ini langsung sadar bahwa Allah itu seolah kok ngasih kode keras ke dia. Ingatannya aja bisa dihilangkan semudah itu sama Allah. Jadi gampanglah bagi Allah untuk mengabulkan doa Manaf yang dia minta ketemu sama almarhum ayahnya. Meskipun di mata manusia ini hal yang mustahil. Terus keesokan harinya, di hari berikutnya itu rombongan masih ada di Madinah. Siang harinya Manaf dan rombongan ini ada jadwal ziarah ke area Jabal Uhud. Nah, di sekitaran Jabal Uhud itu banyak sekali burung-burung merpati. Nah, pas di sana Manaf sengaja beli jagung untuk pakan burung. Dia beli di pedagang lokal. Jagung itu kemudian dia sebar untuk ngasih makan burung merpati yang ngumpul di area tersebut. Manaf niatnya waktu itu murni cuma mau ngasih makan hewan, niatnya mau sedekah ke burung. Akhirnya setelah acara keliling di Jabal Uhud itu selesai, rombongan balik lagi ke hotel. Nah, malam harinya dia turun sendirian ke resto hotel tempat dia nginep untuk makan malam. Suasana resto lumayan rame. Pas dia lagi duduk makan itu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang datang nyamperin meja Manaf. Nah, bapak-bapak ini minta izin. Beliau itu pengen duduk gabung di meja yang sama. Dan di situ Manaf mempersilahkan. Anehnya, biasanya resto itu ramai, tapi waktu itu di sekitar Manaf ini banyak meja yang kosong. Anehnya kenapa kok bapak-bapak ini malah minta izin pengen duduk sama Manaf. Akhirnya di situ Manaf sempat ngobrol-ngobrol untuk basa-basi kenalan, dan waktu kenalan itu si bapak ini bilang kalau beliau dari Malaysia. Pas mereka lagi ngelanjutkan makan bareng itu, tiba-tiba bapak-bapak ini menyampaikan sebuah pesan ke Manaf. Beliau ngomong gini, kalau ngasih sedekah ke hewan itu baik, tapi ya lebih utamanya kalau kita bersedekah ke sesama manusia. Manaf langsung berhenti, dia langsung kaget. Dia mikir, karena kejadian Manaf beli jagung dan sengaja ngasih makan burung merpati ini, itu baru terjadi siang tadi di Jabal Uhud. Manaf heran, ini kok bisa-bisanya
bapak-bapak yang baru dia kenal beberapa menit yang lalu, kok tahu persis apa yang dilakukan Manaf tadi siang. Dan bapak ini secara spesifik tahu kalau Manaf itu belum sempat bersedekah ke sesama manusia. Tapi dia malah sudah duluan ngasih sedekah makanan ke hewan. Padahal Manaf juga sama sekali nggak pernah cerita soal kegiatannya di Jabal Uhud tadi siang ke bapak-bapak tadi. Terus bapak itu lanjut ngomong ke Manaf. Beliau bilang di situ, antara hablum minallah dengan hablum minannas itu harus seimbang. Jadi hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama manusia, itu dua-duanya harus seimbang. Jangan mentang-mentang sekarang posisi kita lagi ada di tanah suci, terus kita cuma berfokus berdoa sama Tuhan. Berdoa yang sifatnya cuma minta-minta urusan dunia, sampai akhirnya kita lupa kalau kita ini juga punya kewajiban untuk bersedekah ke umat manusia yang membutuhkan di sekitar kita. Manaf diam mendengar nasihat itu, dan setelah itu bapak-bapak ini tiba-tiba mengulurkan tangannya ke Manaf. Beliau itu ngelus-ngelus kepalanya Manaf, diusap pelan sebanyak 3 kali, sambil tangannya itu ngelus kepala Manaf. Si bapak itu bilang, "Dah ya, suatu saat kamu bakal kembali lagi ke sini." Nah, ketika bapak-bapak itu lagi ngelus kepalanya dan ngomong seperti itu, Manaf langsung ngeliat ke wajah bapak-bapak itu dengan jelas. Dalam hatinya Manaf ini batin, ini orang ini kok kayaknya nggak asing ya di kehidupanku. Jadi dia itu sempat batin seperti itu. Kita harus tahu di momen itu Manaf ini ngeblank. Jadi semenjak dia datang di Madinah, pikirannya itu sering ngeblank. Dia sering nggak ingat apapun. Pokoknya seperti itu kondisinya. Jadi di situ, di momen itu, dia sempat ngelihat si bapak-bapak ini, tapi dia nggak tahu. Dia kayak pernah lihat, tapi siapa? Terus dia ini nanya dalam hati, ini siapa ya sebenarnya? Manaf kok ngerasa sangat familiar sekali. Ini bapak-bapak familiar, tapi aku nggak bisa ngomong. Siapa ya? Jadi semacam kayak dia ini sudah sering banget ketemu sama bapak-bapak ini di masa lalunya. Mulai dari intonasi cara dia ngomong, gaya gerak tubuhnya pas ngobrol, itu benar-benar nggak asing bagi Manaf. Dari bentuk kepalanya, wajahnya, dia tahu. Ini familiar banget orang ini, tapi dia nggak bisa ngomong ini siapa. Pikirannya kalau ngeblank seperti itu. Nah, tapi anehnya pas kejadian di resto itu, pikiran Manaf ini benar-benar seolah-olah dibuat buntu. Pokoknya dia dibuat lupa ingatan untuk mengenali siapa bapak-bapak ini sebenarnya. Manaf ngerasa kalau logikanya itu kayak ditutup. Dan ini semua pasti atas kuasa Allah. Dan karena ngerasa sudah ngobrol lumayan panjang dan ngerasa di situ ada ikatan, Manaf waktu itu spontan nanya ke bapak-bapak ini, "Maaf Pak, Bapak nginep di kamar nomor berapa ya?" Terus bapak itu jawab, "Oh, saya di kamar 612 nak." Manaf langsung senyum di situ. Dia ngerasa, loh kok kebetulan banget. Dia langsung jawab, "Walah Pak, kebetulan Pak, saya nginep di kamar 605 Pak. Ternyata kita di satu lantai ya Pak." Nah, Manaf sempat ketawa pas ngomong itu, tapi anehnya bapak-bapak ini sama sekali nggak membalas obrolan Manaf. Beliau nggak ngomong apa-apa lagi, beliau cuma senyum, terus beliau langsung jalan menuju ke arah lift. Nah, singkat cerita, Manaf ngeliatin bapak itu jalan ke arah lift. Dari cara jalannya pun dia ingat, ini kayak siapa ya? Tapi dia ngeblank. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ingat apapun. Jadi pikirannya seperti itu. Nah, di momen inilah Manaf ngeliat ada kejanggalan lagi. Jadi biasanya area lift di resto hotel itu kan selalu rame. Bahkan sering banget orang-orang itu sampai harus antri panjang cuma untuk nunggu pintu lift itu terbuka. Tapi ketika si bapak-bapak ini jalan ke sana, area lift itu sepi. Gak ada satupun orang yang mondar-mandir. Bener-bener gak ada satupun yang antri. Dan gak ada orang yang keluar masuk dari dalam lift. Sebagai catatan buat teman-teman, supaya ada gambaran, jadi selama di Madinah itu, Manaf dan ibunya ini nginep di Hotel Bintang 3. Standar Hotel Bintang 3 di sana, apalagi pas musim umroh, itu kondisinya selalu padat jamaah. Jangankan untuk naik lift, untuk makan di restonya, itu biasanya orang-orang sampai harus antri. Posisinya, tempat duduk di resto itu sering banget penuh. Saking penuhnya, rombongan Manaf itu kadang sampai harus nunggu ada orang lain yang selesai makan, barulah rombongan ini bisa gantian duduk dan makan di meja itu. Tapi anehnya, pas momen Manaf ngobrol sama si bapak-bapak tadi, kondisi resto yang posisinya di pinggir-pinggir atau di samping itu memang ada orang yang lagi makan, tapi khusus di area tengah-tengah resto, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa di tengah-tengah resto itu kosong, banyak meja yang kosong. Jadi nggak ada jamaah lain yang duduk di area tengah itu. Terus singkatnya si bapak-bapak ini pun turun, waktu pun berlalu, singkat cerita tibalah hari terakhir Manaf di kota Madinah.
Paginya dia mulai beres-beres barang karena siang nanti rombongannya itu mau check out dan langsung melanjutkan perjalanan ke Mekah. Nah, pas lagi beres-beres di kamar itu, di kamar 605, Manaf tiba-tiba ingat sama bapak-bapak yang dia temui kapan itu. Manaf ingat kalau bapak-bapak itu bilangnya nginep di kamar 612. Karena dia ngerasa sudah kenal dan bapak itu juga ngasih nasihat yang baik, dia mau cari kamar 612. Niatnya Manaf, dia ini mau sekedar pamit lah ke bapak-bapak tersebut karena Manaf hari itu juga dia mau berangkat ke Mekah. Dia jalan menyusuri lorong di lantai 6 itu, dia perhatikan nomor kamar satu persatu di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri lorong itu. Jadi dia jalan, dia ngelihat di sebelah kamarnya itu kamar 606. Dia lanjut menuju ke 607, 608 dan seterusnya. Dia jalan terus sampai ke ujung lorong. Pas dia nyari-nyari sampai muter-muter di seluruh area lantai 6 itu, dia sama sekali nggak menemukan nomor kamar 612. Ternyata deretan kamar di lantai 6 hotel itu mentok cuma sampai di kamar nomor 611. Mentok sampai di situ, nggak ada lagi kelanjutannya. Nah, di ujung lorong itu cuma ada tembok buntu, nggak ada kamar 612. Disitulah Manaf langsung merinding. Dia merinding luar biasa, tapi dia berusaha tenang. Dan dia balik lagi ke kamarnya. Siang harinya, karena hari itu bertepatan dengan hari Jumat, dia siap-siap untuk sholat Jumat di Masjid Nabawi. Dia keluar dari kamar sambil sekalian narik koper bawaannya. Kopernya ini sekalian dibawa turun untuk dimasukkan ke dalam bagasi bis. Karena setelah dia selesai sholat Jumat nanti, jadwalnya rombongan ini sudah nggak balik lagi ke hotel. Mereka langsung berangkat menuju ke Mekah. Nah, di sini ada momen yang aneh lagi yang dialami oleh Manaf. Jadi pas dia lagi narik kopernya menuju ke arah lift itu, di depan lift, Manaf ngelihat ada sosok bapak-bapak yang dia temui, yang ngobrol sama dia itu. Bapak-bapak itu berdiri di depan pintu lift persis dan posisinya si bapak itu lagi sibuk ngelap-ngelap kopernya. Jadi badan si bapak itu membelakangi Manaf dan Manaf cuma bisa ngelihat punggung dan juga perawakan si bapak itu dari belakang. Manaf sempat berhenti di depan lorong. Dia sempat batin, tadi aku cari kamar 612 kok nggak ada. Tapi ini beliau sudah ada di situ. Nah, jarak Manaf berdiri dengan posisi bapak-bapak itu di depan lift, ini kira-kira cuma sekitar 6 meteran lah. Waktu itu dalam hatinya dia pengen langsung menghampiri si bapak-bapak tersebut. Manaf ini mau pamit secara langsung karena hari itu dia sudah mau berangkat ke Mekah. Dia mau pamit. Tapi rasanya waktu itu kaki ini jadi kaku. Kakinya benar-benar nggak bisa digerakkan. Nah, nggak cuma kaki yang kaku, ternyata mulut ini juga nggak bisa ngomong. Manaf sudah berusaha mau manggil, Pak, permisi Pak. Dia mau ngomong seperti itu. Tapi mulutnya itu benar-benar nggak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Jadi pada akhirnya, Manaf ini cuma berdiri terus sambil ngeliatin si bapak-bapak itu yang sibuk membenarkan kopernya. Akhirnya, Manaf itu berpamitan lewat batin. Dia ngomong dalam hati. Dia pamit mau berangkat ke Mekah. Dan nggak lama setelah Manaf pamit dalam hati itu, pintu lift ini kebuka dan si bapak-bapak itu masuk lift dan lift pun turun. Baru setelah lift itu tertutup, badan Manaf ini sudah bisa digerakkan lagi. Dia akhirnya mencet tombol lift dan langsung masuk ke dalam lift. Di dalam lift itu dadanya ini masih deg-degan parah. Manaf akhirnya keluar hotel menuju ke Masjid Nabawi untuk sholat Jumat. Dan sepanjang jalan ke masjid itu, hatinya Manaf itu masih dalam keadaan deg-degan. Deg-degan terus. Dan di momen itulah pikiran rasional Manaf ini mulai kebuka soal sosok bapak-bapak misterius tersebut. Sambil jalan, Manaf ini mikir. Dia niatnya nanti setelah sholat Jumat selesai, dia mau langsung menemui resepsionis hotel. Dia punya niat, dia mau minta tolong ke pihak hotel untuk ngecek rekaman CCTV di area resto semalam. Dia mikirnya sudah yang aneh-aneh, jangan-jangan bapak-bapak itu nggak nyata. Nah, disinilah Manaf butuh bukti rekaman CCTV itu untuk memastikan ke dia sendiri bahwa semalam dia benar-benar lagi ngobrol berdua dengan orang, dengan bapak-bapak, dan bukan ngomong sendirian. Akhirnya setelah sholat Jumat itu selesai, Manaf jalan masuk ke area lobi hotel sambil nunggu bis datang. Seketika itu juga, Manaf ngeblank lagi. Dia nggak inget, pikiran dia soal pingin ngecek rekaman CCTV, itu langsung hilang, nggak kepikiran sama sekali. Jadi akhirnya dia nggak jadi cek CCTV, terus singkat cerita, bis yang ditumpangi Manaf dan rombongan akhirnya pergi meninggalkan kota Madinah menuju ke Mekah. Perjalanan waktu itu memakan waktu beberapa jam dan sesampainya di Mekah,
rombongan langsung diarahkan menuju ke hotel tempat mereka menginap. Nah, begitu sampai di Mekah ini, dia turun di bus, bawa barang-barangnya, dan langsung dapat kunci kamar. Ketika Manaf baru buka pintu kamar hotel di Mekah, dan dia mau masuk kamar hotel itu, tiba-tiba dia ingat soal bapak-bapak yang dia temui di Madinah. Seketika itu juga, kayak ingatan Manaf ini kebuka lebar. Dia ingat lagi bacaan Al-Fatihah, bacaan surat-surat pendek. Dia ingat bahwa saat itu dia lagi ada di Mekah. Pokoknya kayak tabir yang selama ini menutupi logikanya itu langsung seolah-olah ditarik, dibuka lagi. Di titik itu juga, Manaf langsung duduk lemes di pojokan kamar hotel. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia akhirnya sadar. Yang benar-benar di luar nalar manusia. Dia akhirnya ingat-ingat lagi wajah bapak-bapak yang ngobrol sama dia di resto di Madinah. Yang ngelus kepalanya itu, yang nungguin di lift lantai 6. Ini ternyata adalah sosok almarhum ayahnya. Dia ingat betul. Dan ini baru kebuka ketika dia sampai di Mekah. Waktu di Madinah pikirannya ngeblank. Padahal dia sudah melihat wajah si bapak-bapak ini. Sambil dia masih terus nangis di pojokan kamar itu, pikiran Manaf ini mulai menyambung-nyambungkan semua teka-teki. Manaf mikir, pantesan pas malam itu ngobrol di resto, Manaf itu sempat menatap wajah bapak-bapak itu, wajahnya ini nggak asing. Manaf ngerasa familiar, karena memang benar, itu ternyata adalah wajah ayahnya sendiri. Dia memperhatikan detail wajah si bapak-bapak itu dalam ingatannya. Dan wajah itu adalah wajah almarhum ayahnya, tapi dalam versi yang sudah menua. Wajahnya sudah dipenuhi kerutan-kerutan di bagian pipi dan juga bagian dahi, rambutnya juga beruban. Di situ Manaf sadar kalau saja almarhum bapak ini masih hidup dan usianya seperti beliau, wajahnya pasti seperti bapak-bapak yang dia temui itu. Jadi disitulah Allah itu benar-benar mengabulkan doa Manaf. Allah mendatangkan wujud ayahnya persis seperti apa yang Manaf minta. Dan itu dia mintanya hanya sekedar untuk bertemu dan pamitan di Tanah Suci. Ini dikabulkan sama Allah. Nah, jadi ada sedikit cerita masa lalu Manaf yang mau dibagikan supaya nyambung dengan apa yang dia alami di Tanah Suci itu. Pada waktu Manaf ini sudah mulai kerja di perantauan, dan alhamdulillah dia sudah pegang uang lumayan dari hasil keringatnya sendiri itu, Manaf dalam hatinya itu sempat ngerasa nggak berguna. Ini kejadiannya sebelum dia berangkat umroh. Dia sering mikir, mau sebanyak apapun uang yang dia dapat dari hasil kerjanya setiap bulan, itu kok rasanya percuma. Dia ngerasa sedih dan hampa. Karena dia sama sekali sudah nggak bisa ngasih hasil keringatnya itu ke almarhum ayahnya. Ayahnya sudah meninggal sebelum sempat merasakan Manaf sukses. Bertahun-tahun lamanya Manaf itu hidup dengan rasa penyesalan seperti itu dalam hati. Sampai pada akhirnya ketika Manaf ini dapat rezeki dan dia bisa berangkat umroh, itulah dia dapat jawaban langsung dari Allah. Di sana Manaf ini baru sadar dan paham kalau ternyata dia itu masih bisa ngasih hasil keringatnya ke almarhum ayahnya. Caranya yaitu melalui ba'dal umroh. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah tahu tentang ba'dal umroh, dan bagi teman-teman yang belum tahu, ba'dal umroh ini adalah ibadah umroh yang pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi sebenarnya nggak cuma untuk orang yang sudah meninggal, bisa juga kita melakukan untuk orang yang masih hidup, tapi dengan syarat memiliki uzur syar'i atau berhalangan yang sah, yang membuat mereka nggak mungkin melaksanakannya sendiri, seperti misalnya sakit parah, yang nggak ada harapan sembuh, atau lanjut usia. Nah, pada waktu Manaf melaksanakan ba'dal umroh untuk almarhum ayahnya ini, ada beberapa hal yang nggak masuk akal, dan terutama ada hal-hal fisik yang benar-benar di luar kebiasaan yang dia rasakan. Ketika dia tawaf, jalan muter melaksanakan umroh itu, kakinya ini terasa berat banget untuk dilangkahkan. Itu jauh lebih capek dan lebih pegel badannya daripada pas dia melaksanakan umroh untuk dia sendiri. Dan konon katanya dari cerita orang-orang tua dulu, kalau kita lagi melaksanakan ba'dal umroh itu rasanya seolah-olah kita ini lagi benar-benar gendong orang yang kita ba'dalkan tersebut di punggung kita. Makanya energinya itu bakal lebih banyak terkuras dan rasanya itu jauh lebih melelahkan daripada umroh biasa. Dan singkatnya, setelah urusan ba'dal umroh itu selesai, ada kejadian lain yang nggak masuk akal yang dialami Manaf waktu dia ada di pelataran Ka'bah. Ceritanya selama rombongan ini ada di Mekah itu, Manaf ditempatkan di kamar hotel yang isinya itu berempat. Jadi satu kamar diisi 4 orang jamaah laki-laki. Nah, di kamar itu Manaf ini yang usianya yang paling muda.
usia Manaf baru 27 tahun waktu itu, sedangkan 2 orang teman sekamarnya usianya sudah di atas 50 tahun, dan 1 orang lagi usianya bahkan sudah di atas 60 tahun. Manaf sama sekali nggak kenal dengan ketiga bapak-bapak itu sebelumnya di Indonesia. Mereka ya baru kenal pas kebetulan bareng berangkat umroh pakai jasa satu agen travel yang sama, dan kebetulan mereka diposisikan di kamar yang sama. Nah, di hari pertama rombongan ini ada jadwal bebas. Mereka berempat yang satu kamar ini niatnya mau berangkat bareng-bareng jalan kaki menuju ke Masjidil Haram. Rencananya mereka ini mau sholat jamaah bareng-bareng di pelataran Ka'bah persis. Nah, pas mereka sudah siap dan turun dari kamar hotel itu, tiba-tiba ada satu bapak-bapak dari rombongan di kamar itu yang usianya sekitar 50 tahun itu. Pokoknya si bapak-bapak ini jalan duluan. Si bapak ini langsung jalan cepat meninggalkan Manaf dan juga 2 bapak-bapak lain. Beliau menuju ke Ka'bah lebih dulu tanpa nunggu rombongannya Manaf ini. Ternyata, kata si 2 bapak yang sama Manaf ini, bapak-bapak yang jalan duluan itu memang sudah punya pengalaman. Beliau sebelumnya memang sudah pernah berangkat haji dan sudah pernah umroh 3 kali. Nah, mungkin karena sudah hafal sama jalanan di sana dan sudah merasa paham medan, makanya si bapak tadi itu jalan duluan, dia sendirian. Akhirnya Manaf jalan pelan bertiga. Dia nuntun 2 bapak-bapak yang sepuh itu, yang belum pernah umroh sebelumnya, dia tuntun dengan sabar. Singkat cerita, Manaf dan 2 bapak-bapak sepuh itu berhasil masuk ke pelataran Ka'bah, dapat tempat sholat di situ dan ngikutin sholat berjamaah. Terus setelah sholat selesai, Manaf dengan sabar lagi membantu 2 bapak-bapak yang tua tadi langsung maju ke arah Ka'bah. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman, ketika pertama kali Manaf berusaha menembus kerumunan untuk megang Ka'bah di hari itu rasanya benar-benar susah dan butuh perjuangan fisik yang luar biasa. Ini dilakukan yang sebelumnya. Kondisinya waktu itu kayak orang-orang pada umumnya lah. Dia harus desak-desaan parah, badannya juga sempat kena sikut kanan kiri oleh jamaah-jamaah dari Arab dan juga Timur Tengah yang postur tubuhnya memang besar-besar dan tinggi-tinggi itu. Jadi Manaf sampai harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk dorong-dorongan, nahan badan supaya bapak-bapak yang dia bawa ini nggak kegencet. Tapi alhamdulillahnya hari itu, Manaf dan juga 2 bapak sepuh yang dia bawa ini akhirnya berhasil menyentuh Ka'bah. Dan setelah berhasil megang Ka'bah itu, badan Manaf ini pegel semua. Terus mereka bertiga ini balik lagi jalan ke hotel. Nah, 2 bapak-bapak yang dikawal oleh Manaf tadi itu kelihatan seneng banget. Dan mereka bersyukur sekali karena sudah dituntun sama Manaf. Dan pas Manaf dan juga 2 orang bapak-bapak ini masuk ke hotel, si bapak-bapak yang tadi jalan duluan itu ternyata sudah ada di dalam kamar. Tapi di situ ada pemandangan yang aneh. Jadi kondisi wajah bapak-bapak yang sudah haji dan sudah umroh berkali-kali itu kelihatan sedih. Nah, Manaf yang ngelihat si bapak-bapak ini langsung nanya, "Bapak kenapa kok sedih, Pak?" Si bapak itu jawab, "Aku ini loh mas, sudah pernah haji sekali, dan umroh itu juga 3 kali. Dan keberangkatan bareng sampean ini umrohku yang keempat. Tapi sampai sekarang ini loh mas, aku masih belum juga bisa untuk megang Ka'bah. Makanya aku sedih mas, sudah 4 kali ke sini kok ya nggak bisa nyentuh Ka'bah." Nah, mendengar cerita bapak itu, Manaf langsung kasihan. Dia merasa kasihan, Manaf nggak banyak mikir dan langsung menawarkan bantuan. "Ya sudah pak, besok bapak berangkat bareng saya aja sholatnya, nanti insya Allah bapak bisa megang Ka'bah bareng-bareng." Akhirnya benar, keesokan harinya pas waktu menjelang subuh itu, Manaf bareng ketiga bapak-bapak sepuh teman sekamarnya itu berangkat keluar hotel bareng-bareng menuju ke pelataran Ka'bah. Nah, pas sudah nyampe di area pelataran, persiapan sholat jamaah itu mereka ngambil barisan atau saf yang masih kosong. Manaf kebetulan dapat posisi di saf sholat yang barisan ketiga, langsung dari arah bangunan Ka'bah itu. Jadi posisinya sudah dekat banget dengan Ka'bah. Sedangkan si bapak-bapak yang kemarin cerita kalau dia belum pernah berhasil megang Ka'bah itu, beliau ini posisinya persis di belakang Manaf, yaitu di barisan keempat. Nah, ngelihat seperti itu, Manaf langsung punya inisiatif untuk bertukar tempat saf dengan bapak-bapak ini. Manaf ngajak tukeran. Jadi dia mundur, si bapak-bapak ini disuruh maju, mengisi posisinya Manaf tadi, supaya nantinya lebih dekat sama Ka'bah. Bapak itu kaget pas disuruh maju, terus nanya, "Loh mas, kenapa kok sampai tukar posisi saf?" "Sudah nggak apa-apa pak, saya alhamdulillah kemarin kan sudah bisa pegang Ka'bah. Jadi saya sudah nggak perlu megang lagi. Sekarang giliran bapak, yang penting bapak harus bisa megang Ka'bah hari ini."
Ya nanti aku jagain Bapak dari belakang pas habis sholat, supaya Bapak nggak kepisah dari rombongan. Akhirnya sholat subuh ini pun dimulai dan selesai. Setelah salam, sebagai penanda sholat ini selesai, seperti biasa rutinitas di sana, ribuan orang yang ada di pelataran itu langsung serentak berdiri dan berlarian, merangsek ke depan untuk berusaha nyentuh Ka'bah. Kondisinya itu langsung riuh, padat lautan manusia dan desak-desakan luar biasa. Manaf yang posisinya ada di barisan belakang si bapak-bapak itu cuma berdiri di tempat, dan Manaf sama sekali nggak ikut maju. Dia cuma berdiri sambil ngawasi bapak-bapak itu dari jarak yang agak jauh, memastikan supaya si bapak-bapak itu aman dan bisa maju ke depan. Tapi pas Manaf lagi ngawasin bapak itu dari jauh, tiba-tiba ada kejadian ganjil yang benar-benar di luar nalar. Di tengah keramaian, suara ribuan orang yang lagi desak-desakan, ada yang teriak-teriak juga, tiba-tiba di telinga sebelah kirinya, itu Manaf mendengar ada suara aneh. Suaranya itu kayak bisik-bisik ke dia tapi jelas. Suara bisikan itu cuma ngomong, sudah maju, jalan, jalan, maju, jalan. Seketika itu juga setelah dia mendengar suara bisikan di telinga itu, kayak seolah-olah lautan ribuan manusia yang berdesak-desakan nutupin jalan di depan Manaf itu tiba-tiba kayak terbelah. Jadi jamaah yang badannya besar-besar itu otomatis bergeser nyingkir ke kanan dan ke kiri, seolah-olah kayak sengaja ngasih jalan kosong buat Manaf supaya Manaf ini bisa maju ke depan Ka'bah. Nah, kalau pas pertama kalinya Manaf megang Ka'bah di hari kemarinnya badannya itu capek, pegel-pegel banget karena harus ikut-ikutan keras. Tapi di momen yang kedua ini benar-benar beda. Rasanya tuh kayak mengalami sebuah teleportasi atau gimana yang Manaf sendiri sampai bingung menjelaskannya. Benar-benar aneh, karena mendadak nggak ada suara bising sama sekali. Semua langsung sunyi, tiba-tiba kerumunan manusia di depan itu kayak terbelah. Dan Manaf bisa jalan santai maju dengan gampang tanpa ada satupun orang yang nyenggol badannya. Dan akhirnya berkat jalan yang terbelah itu untuk kedua kalinya Manaf bisa menyentuh Ka'bah dengan mudah tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun, tanpa desek-desekan. Nah, sepulang dari pelataran Ka'bah, Manaf dan ketiga babak sepuh itu kembali lagi ke kamar hotel. Nah, di dalam kamar itulah bapak-bapak yang kemarin murung dan sedih, raut wajahnya berubah itu. Kemudian di situ beliau ini benar-benar cerah wajahnya. Beliau senang banget. Dan setelah bertahun-tahun beliau cerita, beliau bertahun-tahun datang ke situ 3 kali umroh. Nggak pernah sama sekali megang Ka'bah. Akhirnya pagi itu beliau benar-benar bisa menyentuh Ka'bah dengan tangannya sendiri. Saking senangnya, bapak itu sampai nangis terharu sesenggukan di dalam kamar. Dan menurut Manaf, dari rentetan kejadian di pagi itu yang dia alami, ada pelajaran yang sangat penting yang bisa diambil. Kita nggak boleh punya perasaan egois yang merasa diri sendiri lebih baik, atau merasa diri lebih paham dan lebih hebat dari orang lain cuma karena sudah punya banyak pengalaman. Ini adalah sikap yang sangat kurang pas. Apalagi sikap itu kita bawa ketika kita bertamu di Tanah Suci. Dan di sisi lain, niat Manaf yang benar-benar murni dari dalam hati, niat yang ikhlas cuma pengen ngawal dan pengen bantu si bapak-bapak tadi supaya bisa megang Ka'bah, ternyata malah dibalas kontan dan berlipat sama Allah. Benar-benar dibukakan jalan. Nah, karena keikhlasannya yang mau ngalah dan mau bantu orang lain itulah Manaf justru dikasih jalan langsung sama Allah untuk bisa megang Ka'bah yang kedua kalinya tanpa harus bersusah payah. Sekali lagi Manaf menegaskan kejadian ribuan manusia yang terbelah, yang ngasih dia jalan itu benar-benar nyata dia alami sendiri. Dan itu semua terjadi murni atas kuasa Allah. Dan singkatnya, sepulang dari perjalanan umroh yang penuh keajaiban itu Manaf benar-benar merasa lega. Di dalam hatinya pas dalam perjalanan pulang, dia berniat dan janji ke dirinya sendiri, diam batin dalam hati, insya Allah aku bakal usahakan setiap 5 tahun sekali harus bisa umroh lagi. Aku mau ngasih keringatku ini untuk melaksanakan ba'dal umroh khusus untuk almarhum ayahku. Dan Manaf merasa ini pasti ada campur tangan langsung dari Allah. Jadi rencana Manaf yang niatnya mau nabung keras supaya dia bisa umroh setiap 5 tahun sekali itu, ini malah dibalas jauh berlipat ganda. Insya Allah di tahun ini, Manaf justru punya usaha travel umrohnya sendiri di daerah Pemalang. Ini artinya, dia nggak perlu lagi nunggu sampai 5 tahun buat bisa berangkat ke Mekah. Dengan punya travel umroh sendiri, bisa jadi setiap tahun Manaf bakal terus berangkat ke Tanah Suci. Dan setiap tahun itu juga dia bisa terus membadal umrohkan almarhum ayahnya. Di sisi lain Manaf berpikir kalau kemudahan rezeki untuk membuka travel umroh ini mungkin adalah salah satu jawaban nyata
dari doa yang dia panjatkan pas dia lagi sholat di depan Ka'bah waktu itu. Waktu di depan Ka'bah memang Manaf sempat memanjatkan satu doa yang khusus banget. Doa yang terbaik dan yang paling tinggi kadar terkabulnya menurut Manaf adalah doa yang benar-benar hanya diketahui oleh si pendoa dan juga Allah. Jadi nggak perlu orang lain tahu. Jadi biarlah isi doa itu jadi rahasia Manaf dan Allah. Dan waktu pun terus berjalan. Beberapa bulan kemudian setelah dia pulang umroh itu, dia balik lagi ke rutinitasnya di Indonesia. Manaf ini dari dulu memang punya hobi naik gunung. Dia sudah lumayan sering mendaki ke beberapa gunung yang ada di Jawa Tengah. Nah, suatu waktu Manaf dan teman-temannya ini mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Singkat cerita, ketika rombongan ini sampai di area kaki gunung itu, di situ mereka buka tenda dan istirahat. Terus ada sebuah lokasi air terjun yang kondisinya sepi dan masih sangat alami. Pas di tengah malam, menjelang pagi hari itu, Manaf memisahkan diri dari teman-temannya. Sekitar jam 3 itu dia jalan sendirian menuju ke air terjun itu. Dia ini niatnya mau berdiam diri di situ dan hawanya benar-benar dingin. Anginnya itu nusuk sampai ke tulang. Terus di momen itu, Manaf sengaja cuma pakai baju yang seadanya. Dia cuma pakai kain atasan sama kain bawahan, tanpa pakai celana dalam. Jadi pakaiannya ini dibuat benar-benar mirip dengan pakaian ikhram yang dipakai laki-laki pas melaksanakan umroh atau haji. Jadi pas dia duduk diam menutup mata di situ, di sela-sela momen dia fokus, tiba-tiba ada kejadian aneh. Dari arah sekitar air terjun muncul ular. Ular ini besar. Tapi anehnya ular ini sama sekali nggak ada niatan untuk nyerang Manaf. Ular ini langsung melingkari badannya Manaf. Ular ini mengelilingi tubuh Manaf dari bawah sampai atas, seolah-olah dia itu kayak lagi melindungi tubuh Manaf dari dinginnya udara pegunungan waktu itu. Dan pada waktu kejadian ini berlangsung, Manaf sendiri ini kayak nggak paham kenapa kok dia bisa mengalami kejadian yang seperti itu. Tapi yang jelas yang dirasakan Manaf secara fisik, badannya itu langsung kerasa anget. Jadi rasa dingin yang tadinya benar-benar nusuk tulang, itu langsung hilang karena ketutupan dengan badan ular raksasa yang melingkari tubuhnya itu. Dan nggak lama setelah itu ular ini langsung menghilang. Dan nggak berselang lama setelah ular itu pergi, Manaf merasa ada dua sosok misterius yang jalan menghampiri dia. Ketika dua sosok ini semakin mendekat dan kelihatan jelas bentuk wajahnya, Manaf kaget di situ. Ternyata dua sosok yang datang menemui Manaf waktu itu adalah sosok almarhum ayahnya dan juga sosok almarhum kakeknya. Manaf waktu itu gak mikir panjang, dia sudah nggak peduli entah dua sosok yang ada di depannya itu wujud dari bangsa jin atau apapun itu namanya. Karena yang terpenting, Manaf di situ bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang dia cintai. Intinya di pertemuan gaib yang singkat itu, sosok almarhum ayahnya Manaf itu sempat menyampaikan satu pesan ke Manaf. Dan pesan yang disampaikan almarhum ayahnya malam itu adalah pesan yang sangat positif sekali untuk bekal hidupnya Manaf ke depan. Nah, singkatnya beberapa bulan setelah kejadian di gunung di Jawa Barat itu ada satu lagi kejadian aneh. Tapi kejadian ini yang mengalami bukan Manaf, tapi calon istrinya. Jadi calon istrinya Manaf ini namanya Novi. Waktu kejadian ini terjadi, posisi Novi itu dalam perjalanan pulang kampung. Dan dia ini mampir istirahat di salah satu pom bensin di daerah Tegal. Nah, ini ceritanya, Novi ini belum kenal dengan Manaf. Dia belum kenal. Pas Novi istirahat sendirian di area pom bensin itu, tiba-tiba dia ini disamperin bapak-bapak yang usianya kira-kira sekitar 40 tahunan. Si bapak itu langsung ngajak ngobrol Novi. Mbak Novi ya? Novi kaget. Dia langsung jawab, iya Pak, betul, kok tahu? Terus bapak itu nanya lagi, ini Mbak Novi istrinya Mas Manaf itu ya? Nah, Novi langsung jawab, oh bukan Pak. Karena waktu itu Novi belum kenal Manaf dan dia juga belum nikah. Dia nggak tahu kenapa kok bapak-bapak ini ngomong seperti itu. Akhirnya Novi bilang, maaf Pak, mungkin Bapak salah orang. Setelah jawab seperti itu, ya Novi langsung kabur, ninggalkan Bapak itu. Dia ketakutan banget. Di pikiran Novi waktu itu, si bapak-bapak ini pasti orang jahat yang mau modus-modus hipnotis atau nipu-nipu seperti itu. Jadi dia pergi. Karena pas momen kejadian disamperin di pom bensin Tegal itu, Novi ini memang belum kenal dengan Manaf. Novi juga nggak kenal dengan yang namanya Manaf itu siapa. Akhirnya dia berpikir kalau si bapak-bapak itu mungkin bohong. Jadi di momen itu, begitu pun juga Manaf. Manaf belum kenal dengan Novi. Jadi benar-benar nggak masuk akal kalau ada orang asing yang nanya ke Novi soal Manaf. Nah, singkat cerita,
Manaf ini akhirnya kenalan beberapa bulan setelah itu. Dia dekat dan mau menikah sama Novi ini. Dan pas waktu mereka ini sudah mulai saling kenal dan mulai sering ngobrol lebih dalam, Novi tiba-tiba keinget dengan kejadian ini. Dia akhirnya cerita soal kejadian bapak-bapak yang nyamperin dia di pom bensin di daerah Tegal itu. Terus Manaf langsung tanya, memang ciri-ciri bapak-bapak yang nyamperin kamu itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Nah, Novi ini berusaha ingat-ingat. Dia bilang, oh bapak itu aku ingat. Beliau itu pakai kaos tapi kaos polo. Terus si badannya itu ya ukurannya ideal lah. Kayak pria-pria dewasa yang sehat dan warna kulitnya itu agak coklat sawo matang. Nah, ketika mendengar penjelasan ciri-ciri fisik yang diucapkan Novi itu, Manaf langsung merinding luar biasa. Karena menurut Manaf, ciri-ciri yang disebutkan Novi itu persis dengan ciri-ciri almarhum ayahnya Manaf. Mulai dari postur badannya, warna kulitnya, sampai kebiasaan model pakaian yang beliau pakai. Karena semasa hidupnya dulu, ayahnya Manaf itu memang seneng banget pakai baju kaos-kaos model polo yang kancingnya cuma 3 di dada itu. Dan Manaf yakin banget bahwa bapak-bapak yang menemui Novi jauh sebelum mereka berdua kenal itu adalah wujud almarhum ayahnya. Nah teman-teman, sebagai penutup dari kisah malam ini, Manaf mau ngasih sedikit informasi soal latar belakang keluarganya. Dan di sini dia sama sekali nggak bermaksud untuk riya, untuk pamer atau menyombongkan diri. Ini murni untuk buat bahan pelajaran kita bersama. Jadi di desanya di Pemalang itu, makam keluarga besar ayahnya Manaf ini, kondisinya itu sudah dibangun rapi oleh masyarakat desa setempat. Bentuknya sudah dibangun bagus seperti bangunan pendopo. Nah di area makam keluarga itu, ada kakek, nenek, dan juga kerabatnya Manaf ngumpul dikuburkan jadi satu area di sana. Termasuk di sana juga ada salah satu makam kiai besar yang dulunya merupakan pendiri pondok pesantren di wilayah Pemalang. Dan kiai pendiri pesantren itu adalah adik kandung kakeknya Manaf. Jadi memang almarhum ayahnya Manaf ini masih lekat sama lingkungan agama di desa itu. Manaf cerita dulu pas dia masih di fase beranjak dewasa, Manaf ini sering banget berpikir dan dia merasa bahwa usia ayahnya itu pendek. Padahal ayahnya Manaf itu kan selama hidupnya dikenal sebagai orang yang baik terhadap lingkungan sekitar. Ayahnya juga rajin silaturahmi dan alhamdulillah semasa hidupnya beliau itu sempat bisa membangun sebuah musola di desa supaya masyarakat di sana itu lebih gampang ketika sholat. Nah kalau kita mendengar sabda Rasulullah, beliau pernah bersabda bahwa orang yang bersilaturahmi dan bersedekah itu bisa memanjangkan usia. Usianya bisa panjang. Begitu juga dengan orang-orang Jawa di zaman-zaman dulu yang sering bilang bahwa konon katanya kalau kita ini rajin menjaga silaturahmi dan sering berbuat baik ke sesama, usia kita itu bakal dipanjangkan oleh Allah. Tapi kenyataannya waktu itu Manaf ngeliat ayahnya kok justru sudah meninggal ketika usianya ini baru 40 tahun. Itu usia yang masih tergolong sangat muda bagi seorang bapak. Tapi seiring berjalannya waktu, dari rentetan kejadian spiritual yang dia alami, yang Manaf alami, dari mulai dia sholat di Madinah, dia ketemu ular di gunung, sampai kejadian calon istrinya di pom bensin itu, di sini Allah itu kayak akhirnya ngasih jawaban yang benar-benar nyata ke Manaf. Jawaban ini yang akhirnya membuat pikiran Manaf itu terbuka dan dia sadar bahwa ternyata ucapan orang-orang itu benar dan sabda Rasulullah itu benar. Usia almarhum ayahnya itu ternyata memang panjang. Manaf akhirnya paham makna sebenarnya usia panjang itu. Jadi usia panjang ini ternyata bukan sekedar raga yang bisa hidup bernafas sampai ratusan tahun di dunia ini. Bukan itu. Usia panjang yang sesungguhnya itu adalah ketika jasad raga kita sudah nggak ada lagi. Ketika kita sudah dikubur di dalam tanah, tapi nama kita ini masih tetap wangi dan masih tetap harum. Usia panjang itu terjadi ketika masih banyak orang yang terus mengingat kebaikan kita dan terus mendoakan kita setiap hari, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Itulah makna dari usia panjang yang sesungguhnya, usia panjang yang sejati. Dan setelah rentetan kejadian luar nalar yang Manaf alami dari mulai umroh di Mekah dan Madinah, kemudian disusul dengan kejadian di air terjun di gunung di Jawa Barat itu, Manaf akhirnya kembali menjalani rutinitas kehidupannya di Pemalang seperti biasa. Dan singkat cerita, setelah dia pulang dari umroh itu dan dia merenungkan semua kejadian-kejadian ini, Manaf menyempatkan waktu khusus ziarah ke makam almarhum ayahnya.
Kondisi makam di desanya itu seperti yang dia ceritakan di awal tadi, sudah dibangun rapi oleh warga dan bentuknya itu kayak bangunan pendopo. Pas nyampe di makam itu suasananya sepi. Manaf duduk bersila di samping pusara ayahnya. Dia membersihkan area sekitar makam dan mulai membacakan doa-doa untuk almarhum ayahnya. Setelah selesai berdoa itu, Manaf mendekat ke arah batu nisan ayahnya. Dan di momen inilah, Manaf itu merasa sangat dekat sekali secara batin. Disitulah Manaf ngomong pelan, "Pak, matur nuwun nggih Pak, terima kasih. Sewaktu aku di Madinah kemarin, Bapak sudah nyempetin datang nemuin aku." Terus melalui cerita panjang yang dikirimkan Manaf ini, Manaf juga mau menitipkan sedikit pesan buat teman-teman subscriber setia Kembara Sunyi, dimanapun teman-teman berada. Manaf ngomong sebelumnya, dia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dia sama sekali nggak bermaksud untuk menggurui, atau sok menasihati, atau sok ngajari teman-teman semua. Manaf cuma orang biasa, yang pengen berbagi pengalaman hidupnya, yang merintis benar-benar dari bawah sampai sekarang. Pesan Manaf untuk teman-teman semua ini simpel, dan untuk kami juga, apapun kondisi kehidupan kita saat ini, mau seburuk apapun masalah yang sedang kita hadapi, entah itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, tolong kita tetap semangat. Jalani kehidupan ini dengan tekad yang kuat, pantang menyerah, dan yang paling penting jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan rasa syukur di dalam setiap prosesnya. Manaf sendiri pernah mengalami masa-masa di mana dia itu merasa sangat frustasi dengan keadaan. Dia pernah sedih banget karena merasa nggak bisa ngasih hasil keringat dan juga hasil kerasnya untuk almarhum ayahnya yang sudah meninggal lebih dulu. Tapi ternyata Allah selalu punya cara yang luar biasa. Kegelisahan Manaf itu dijawab lewat jalan Ba'dal Umroh. Dan lewat Ba'dal Umroh itulah Manaf akhirnya bisa merasakan ngasih pahala murni dari hasil keringatnya untuk almarhum ayahnya. Manaf juga sempat berprasangka kalau ayahnya itu punya umur pendek karena meninggal di usia sekitar 40 tahun. Tapi lagi-lagi Allah ngasih jawaban nyata bahwa umur ayahnya itu ternyata sangat panjang. Dan berkat semua kebaikan, amal ibadah, sempat juga bangun musola dan juga rajin silaturahmi yang dulu pernah diperbuat ayahnya selama hidup, sampai detik ini, nama ayahnya Manaf itu masih terus harum di desanya. Dan inilah umur panjang yang sesungguhnya. Nah, di akhir pesannya, Manaf mau menitipkan sebuah permohonan doa untuk teman-teman Kembara Sunyi semua. Insya Allah sebentar lagi Manaf ini akan menikah. Mohon doanya dan semoga pernikahan Manaf dan istri diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil poin-poin hikmah. Pertama, tentang pengorbanan dan keikhlasan. Manaf membuktikan kalau bakti tulus ke orang tua dan keluarga itu adalah kunci utama pembuka pintu rezeki. Kedua, tentang makna umur panjang. Selama ini kita mungkin sering salah kaprah mengira kalau umur panjang itu berarti raga kita bisa hidup bernafas sampai usia puluhan atau ratusan tahun. Tapi dari kisah almarhum ayahnya Manaf, kita belajar bahwa umur panjang yang sejati itu letaknya pada amal ibadah kita. Meskipun ayahnya Manaf sudah meninggal, jasadnya sudah nggak ada di dunia, tapi namanya terus hidup lewat doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang mengenalnya, termasuk lewat ibadah Ba'dal Umroh dari Manaf sendiri. Dan ketiga, soal adab dan niat tulus kita. Kejadian di pelataran Ka'bah itu mengingatkan kita semua supaya jangan pernah meremehkan orang lain. Jadi ketika ada orang yang merasa dia sudah pernah haji, sudah umroh berkali-kali, ternyata dia sendiri nggak pernah megang Ka'bah sekalipun. Jadi jangan pernah merasa diri kita ini lebih suci, lebih pintar, atau lebih hebat cuma karena kita punya lebih banyak pengalaman. Dan niat Manaf yang benar-benar ikhlas mau membantu bapak-bapak sepuh untuk megang Ka'bah itu justru malah jadi jalan buat Manaf yang mendapat keajaiban langsung, di mana lautan manusia itu terbelah, ngasih jalan buat dia. Bantuan yang tulus ke sesama manusia itu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, soal kekuatan rasa syukur. Pada saat Manaf ngerasa hidupnya sudah cukup dan dia mengganti semua doa permintaannya dengan rasa syukur yang terus-menerus, hidupnya justru semakin dimudahkan. Syukur itu ternyata adalah bentuk doa yang paling tinggi nilainya. Ketika kita ikhlas menerima ketetapan Allah dan fokus berterima kasih atas apa yang sudah kita punya, pintu nikmat yang lain insya Allah otomatis akan terbuka lebar. Dan semoga kisah ini bisa memberi banyak pelajaran dan hikmah untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.